Setelah OCCRP merilis daftar atau nama-nama orang terkorup di dunia, salah satunya adalah Pak Jokowi, itu ternyata kemudian direspon dengan sangat-sangat panik sekali, dengan sangat-sangat agresif sekali gitu ya. Ya karena Pak Jokowi kemudian bertanya gitu, korup apa? Korupsi apa? Mana buktinya? Mana buktinya? Dan kemudian setelah itu para buzzer-buzzernya juga menyerang di kolom komentar, terutama di Facebook, di Instagram, di sosmed gitu ya. Di YouTube juga ada. Wah, buktikan dong, laporin dong kalau memang ada buktinya, bukti korupsi Pak Jokowi dan keluarga. Buktikan, buktikan. Dan setelah itu Pak Jokowi juga bilang bahwa sekarang ini banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa bukti katanya. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa OCCRP ini ya kejam, jahat gitu ya, tanpa bukti yang melakukan framing dan fitnah kepada Pak Jokowi. Tapi ya sayangnya OCCRP ini adalah lembaga yang berada di luar Indonesia, yang tidak bisa diintervensi oleh pihak penguasa, sehingga ya daftar nama tokoh-tokoh atau orang-orang terkorup di dunia itu tetap dipertahankan, di mana salah satunya adalah Pak Jokowi. Seandainya OCCRP itu ada di dalam Indonesia, ya mungkin Pak Jokowi bisa dihapus namanya atau direvisi lah. Bisa tuh. Ya seperti beberapa berita media mainstream di Indonesia yang kemudian menghapus link beritanya, padahal faktanya ya bener. Ya cuma karena mungkin diintimidasi atau diintervensi oleh pihak-pihak penguasa, akhirnya mereka merevisi atau mendelete link berita yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi adalah tokoh terkorup di dunia. Sebenarnya bukan yang terkorup sih, tapi nomor 2, nominasi nomor 2 gitu. Bukan yang terkorup. Kalau terkorup itu kan nomor 1. Itu kayaknya yang dijadikan alasan untuk menghapus link berita di media-media mainstream terkait berita Jokowi sebagai orang terkorup di dunia. Padahal ya terkorup, nomor 2 juga terkorup sebenarnya gitu ya. Dan memang ada banyak orang yang kemudian tidak bisa membedakan antara korup dan korupsi. Saya juga sempat terkecoh gitu ya, karena ternyata memang beda antara korup dengan korupsi. Korup itu ya adalah tindakan yang kemudian merugikan, tindakan yang buruk menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Itu korup tuh. Tapi korupsi itu hanya terbatas kepada merugikan uang negara, merugikan merugikan soal APBN, entah APBD atau suap, pokoknya itu terkait dengan uang gitu ya kalau korupsi. Tapi kalau korup itu tidak terbatas hanya kepada uang, tapi semua tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain sekalipun tidak terkait dengan uang. Dan itu sebenarnya bukti-bukti terkait Pak Jokowi korup itu ya sudah banyak kita saksikan, seperti misalkan di MK gitu ya, yang ternyata ketua MK-nya adalah pamannya Gibran, terus kemudian mengubah undang-undang supaya Gibran bisa maju sebagai cawapres. Itu kan korup sekali, undang-undang diubah hanya untuk Gibran supaya bisa maju. Itu kan ya korup. Terus kemudian pengerahan partai coklat, pengerahan bansos jelang pilkada atau pemilu 2024, itu kan ya korup gitu. Kemudian intimidasi kepada kepala desa dipanggil oleh pihak kepolisian. Itu bukti-buktinya, berita-beritanya sudah ada semua dan kita bisa membaca secara terbuka atau sudah bersama-sama. Itu sudah bukan rahasia umum lagi, itu sudah terbukti di depan mata kita. Ribuan orang bisa menyaksikan, ribuan orang terlibat dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan ya saksinya atau pelakunya itu ya banyak sekali, dan bahkan ada pelaku korup gitu ya yang kemudian divonis hukuman, seperti misalkan pamannya Gibran. Setelah dia mengesahkan perubahan undang-undang di MK, itu kan pamannya Gibran tidak lagi menjadi ketua MK. Itulah bukti terjadi korup gitu, terjadi tindakan-tindakan buruk yang itu bisa disebut sebagai korup, yaitu Paman Usman atau keluarga Pak Jokowi juga. Lalu kemudian Kaisang misalkan yang
tiba-tiba 2 hari menjadi ketua umum PSI. Itu kan juga nggak biasa gitu ya. Jadi ya semuanya sudah dibuktikan bahwa tindakan-tindakan korup yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu memang sudah sangat-sangat merugikan banyak sekali orang. Belum lagi soal pengakuan-pengakuan dari pihak-pihak yang Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang kita dengarkan dari Bung Halifur Rahman. Bagaimana beliau menceritakan tentang OCCRP yang mengeluarkan klarifikasi bahwa Jokowi termasuk orang terkorup sedunia. Artinya, kita mengenal Jokowi selama ini diam-diam saja. Kita mengenal Jokowi selama ini adalah orang yang memang patut dipercaya dan bisa diberikan apresiasi atas kinerjanya yang begitu luar biasa. Nah, tetapi kita mengejutkannya ketika OCCRP ini memberikan hasil bahwa Jokowi adalah orang terkorup nomor 3 sedunia, teman-teman. Itu kesalahan yang benar-benar fatal. Tentunya maka saya bangga. Banyak yang bangga hal ini, maka kita bertepuk tangan. Selamat untuk Pak Jokowi yang sudah bisa mendapatkan reward dari OCCRP. Sudah berhasil dapat penghargaan internasional. Jadi ini agak lucu begitu. Biasanya seorang presiden itu meraih kebanggaan dan prestasi ataupun reward dari se-Asia itu prestasi ataupun karena kinerjanya yang bagus ya. Tetapi ini karena korupsi. Ini memalukan sekali bagi Jokowi dan keluarga. Apalagi Gibran yang sekarang ini masih jadi wakil presiden Prabowo Subianto. Tentunya memalukan nama keluarga. Tindakan-tindakan Jokowi ini yang begitu bernafsu untuk menguasai, masih tidak berkecukupan, maka inilah yang terjadi. Mungkin menurut Jokowi dia tidak mendapatkan sesuatu konsekuensi di kalanya, tetapi di kala Gibran, bahkan di kalanya juga udah banyak hal yang mestinya itu karma-karma kelakuan Jokowi. Giliran OCCRP memasukkan Mulyono terkorup, gak ngaku dibantahnya. Giliran Anies Baswedan dan tim lombing yang difitnah, dianya menerima walaupun tidak terbukti, tapi harus diadili, dimasukkan penjara. Manusia licik gak ada duanya. Bengisnya Parah Mulyono. Tentunya hal-hal ini yang terjadi ya kita agak geram-geram lah ya. Pantas saja begitu setiap program-program Jokowi yang ia bangun itu mangkrak semuanya. Apalagi IKN saat ini terancam gagal total. Kenapa? Karena Jokowi sedang memperkaya dirinya sendiri. Dia tidak fokus dengan pembangunan-pembangunan tersebut, tetapi dia fokus terhadap dirinya sendiri, yang dimana ia memperkaya dulu dirinya, baru nantinya memprioritaskan hal-hal yang lain. Ya, bilang fitnah kata Jokowi, tapi rakyat Indonesia yang waras melek pendidikan menganggap OCCRP mengungkap kebenaran, terus akan bicara dan ngelak. Apalagi pernyataan di Indonesia pun sudah bukan rahasia umum lagi. KPK saja yang lempem tak berdaya, yang tak bisa memberikan sebuah terobosan untuk menangkap seorang Jokowi. Jangan mau di bawah keteknya Jokowi. Jokowi itu bukan penguasa, bukan siapa-siapa, presiden juga bukan, pemimpin partai juga bukan, apalagi ketua partai juga bukan. Dia bukan siapa-siapa, dia cuma mantan presiden dan mantan pecatan dari PDI Perjuangan. Artinya sudah tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari seorang Presiden Joko Widodo itu. Disampaikan lagi di sini teman-teman bahwa setuju Jokowi nominasi tokoh terkorup nomor 2 di dunia. Ya, nomor 2. Luar biasa sekali ya. Apakah kita harus tepuk tangan? Bagaimana pendukung-pendukung Jokowi mendengarkan hal ini? Ya, mereka senang kak, apa karena mendapatkan reward begitu ya. Ya, kejahatan terorganisir dengan bukti anaknya sendiri bisa dipaksakan jadi wapres. Padahal bapak sedang menjabat. Paman merubah konstitusi, permainan bansos. Hukum permainkan sebagai sandera politik.
pengerahan alat negara. Itulah bukti yang real. Mau ngeles apa lagi pendukung-pendukung Jokowi? Kurang kelihatan, kurang kedengaran. Semuanya diintervensi oleh Jokowi hanya demi ambisi pribadi dan kekuasaan. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.